Meskipun kita nggak mengikuti standar pabrikan, setidaknya kita kerja dengan profesional. Misalkan contoh, di pabrikan ini harus 7, sekian kgm, bisa kita lakukan dengan 5,5 kgm. Tujuan dan maksudnya apa? Supaya ini merata, presisi, tidak ada yang terlalu longgar, tidak ada yang terlalu kencang, dan ini sering kita lakukan. Kalau misalkan kita bisa mengikuti ukuran standarisasi pabrikan, ya baut-bautnya pun harus baru ya, karena baut bekas itu sudah berubah di bagian ulirnya ya. Kita hanya untuk meyakinkan agar si baut dan si mur itu presisi, nggak ada yang terlalu kencang, kemudian longgar, itu berbahaya. Dan trik ini sudah sering sekali kita lakukan puluhan kali, bahkan ratusan ya. Aman guys, untuk mobil-mobil yang setara seperti Avanza, Xenia, Col 120 SS, kemudian Suzuki Futura. Kalau di L300 beda lagi ya, beda lagi, ada ukurannya lebih tinggi lagi ya. Andika Motor, channelnya seputar otomotif, Pandeglang, Banten, Indonesia. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk semuanya. Salam sehat untuk semuanya, salam aktivitas untuk semuanya. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, juga diberikan kemudahan di segala bentuk urusan aktivitas keseharian kita, tentunya di bidang dan profesi kita masing-masing. Yang penting kita sehat, tetap semangat, tetap kita berkarya dan selalu bermanfaat bagi banyak orang. Oke, kali ini saya ingin serempet masalah kegunaan kunci momen atau torsi, fungsi kunci momen atau torsi ya, khususnya untuk mengencangkan baut-baut ya, seperti baut-baut yang ada di engine, yaitu sangat penting sekali ketika kita melakukan overhaul atau turun mesin. Sebaiknya kita merakit menggunakan kunci momen seperti kekencangan baut crankshaft, kemudian baut conrod atau noken as, kemudian bautnya cylinder head. Itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena kalau kita melakukan atau mengencangkan baut menggunakan kunci momen, itu akan presisi dan mengikuti standarisasi atau spesifikasi pabrikan. Meskipun nggak seakurat seperti di pabrikan ya. Kunci momen atau torque wrench adalah alat yang digunakan untuk mengencangkan baut dan mur dengan tingkat kekencangan yang tepat sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Tujuan dan maksudnya adalah untuk memastikan baut dan mur terpasang dengan baik, tidak terlalu kencang atau tidak terlalu longgar ya, sehingga mencegah kerusakan pada komponen atau bahkan terjadi kecelakaan. Maksudnya apa terjadi kecelakaan? Kalau misalkan kita menggunakan mengencangkan baut roda ya, kalau misalkan terlalu longgar itu kan bisa membahayakan. Nah, baut roda itu ada spesifikasinya juga ya, rata-rata kalau untuk mobil-mobil kecil, unit-unit mobil kecil seperti Avanza, Xenia, Suzuki Futura, pokoknya yang setingkat ya, yang sejajar. Nah, itu biasanya menggunakan 12 kgm atau 120 Newton meter ya. Kalau kita konversikan dari kgm ke Newton meter, kgm misalkan 10, Newton meter berarti 100 ya. Terus hindari kita mengencangkan baut roda menggunakan impact ya, itu udah kita serempet 2 kali. Yang pertama ada yang komentar katanya, gimana sampean mas, kok ngaco katanya, impact itu kan ada ukurannya. Nah menurut saya sampai sekarang
saya belum pernah menemukan impact yang ada ukuran torsinya. Impact itu hanya ada ukuran di bagian low dan high putarannya saja ya. Bisa menggunakan putaran yang high, bisa menggunakan putaran yang rendah, kemudian bisa menggunakan putaran yang low. Fungsi putaran yang low, impact itu hanya untuk merapatkan baut, kemudian kita torsi ulang. Nah, efeknya kalau kita mengencangkan baut roda menggunakan impact, ya efeknya itu sangat fatal sekali ya. Sudah sering kita jumpai di lapangan berpuluh-puluh unit kita kesulitan buka baut roda ya. Kesulitan buka baut roda karena korban mengencangkan baut menggunakan impact ya. Bahkan sampai patah di kunci roda kita ya. Itu sering sekali terjadi. Saya ingatkan untuk kalian yang mempunyai unit-unit mobil kecil, itu nggak boleh kita mengencangkan baut menggunakan impact ya. Apesnya kalau kita misalkan terjadi kempes ban di tol atau di jalan raya yang sepi, kemudian malam susah dibuka juga, kunci rodanya patah, nah itu kan berisiko ya, itu apesnya ya, efeknya. Jadi sangat negatif sekali, dan fungsi impact itu sebenarnya hanya untuk membuka supaya kerja kita itu lebih cepat. Dan kita sering menggunakan impact kalau misalkan bongkar-bongkar mesin ya, untuk mempersingkat kerjaan seperti itu. Tapi kalau untuk pemasangan kita nggak berani, apalagi di bagian engine ya, apalagi di bagian engine itu harus benar-benar tepat sasaran ya. Dan di engine kita selalu menggunakan kunci momen atau torsi meskipun nggak seakurat kayak di pabrikan. Tapi kalau di pabrikan itu otomatis menggunakan robot, itu sudah terukur ya, sudah terukur untuk kekencangan silinder head itu berapa kgm, kemudian kekencangan conrod itu berapa kgm. Nah itu kalau di pabrik ya, berbeda kalau di bengkel-bengkel kita belum ada impact yang terukur. Dan dealer pun kita pernah sempat ngobrol-ngobrol sama orang dealer ya, nah itu tetap mereka menggunakan kunci torsi, ujung-ujungnya ditorsi ulang ya, meskipun mengencangkan menggunakan impact seperti itu ya. Fungsi utama kunci momen adalah untuk mengukur dan mengatur gaya puntir atau torsi putaran ya, saat mengencangkan baut dan mur. Nah, setiap baut dan mur memiliki spesifikasi torsi yang berbeda-beda, dan kunci momen membantu memastikan torsi yang digunakan sesuai dengan spesifikasi tersebut. Misalkan spesifikasinya untuk kruk as atau crankshaft di manual book atau pabrikan itu harus 8 kgm misalnya ya. Kita bisa menggunakan di 6 kgm. Kenapa? Karena baut atau ulir yang sudah digunakan itu udah nggak stabil ya, dia agak berubah, bahasa ininya agak melar ya. Nah itu kita menggunakan di 6 kgm ya untuk baut crankshaft, khususnya di mobil-mobil kecil yang setara ya, seperti di Avanza, Xenia, kemudian Suzuki Futura, AVV, kemudian 120 SS, kita menggunakan di 6 kgm. Itu sering sekali kita lakukan. Yang penting tujuannya untuk mempresisikan semua baut, jadi nggak ada yang terlalu longgar, kemudian nggak ada juga yang terlalu kencang. Kalau manual kan nggak terukur ya, nggak terukur. Dan manfaatnya ketika kita pertama kali menghidupkan engine atau unit, ketika sudah melakukan overhaul atau turun mesin, itu terasa enteng ya, terasa enteng. Kemudian si unit juga nggak panas kalau kita Ryan ya. Nah, Ryan itu sebenarnya bukan hanya untuk melonggarkan mesin atau putaran. Tujuan dan maksudnya Ryan itu untuk memeriksa mungkin ada oli yang bocor, kemudian
air yang bocor pasca kita membongkar mesin atau memperbaiki mesin ya, itu tujuan dan maksudnya ya. Kalau misalkan sudah terasa aman, baik dari olinya, kemudian airnya, suhunya, baru kita rilis ke owner ya, seperti itu perlakuan di bengkel Andika Motor ya. Kalau misalkan sudah terasa aman, kabel-kabel sudah tertata atau tersusun rapi, baut-baut sudah kita cek semua, nggak ada yang terlewat, apalagi kita menempatkan baut ke tempat yang bukan pada tempatnya yang semula ya, itu pelanggaran ya, tetap harus kita pisahkan. Kalau misalkan baut karter ya baut karter, kemudian baut cover valve ya cover valve, baut cover timing chain, timing bell ya bautnya, jadi jangan sampai tertukar seperti itu. Apakah nggak berbahaya Om kita nggak mengikuti spesifikasi meskipun kita menggunakan kunci momen atau torsi? Enggak ya, kita sudah sering melakukan mengencangkan baut crankshaft ini di 6 kgm ya, 6 kilo ya. Di 6 kilo berarti kalau dikonversikan ke Newton meter berarti 60 ya. Sering kita lakukan. Dan kunci momen juga harus terukur. Kalau misalkan kita cuma bengkel-bengkel mobil kecil ya, cari kunci momen yang spesifikasi mulai dari 1,4 kgm sampai 15 kgm ya. Berbeda dengan mobil-mobil seperti L300, diesel, kemudian truk. Nah, itu harus kunci momen yang agak besaran ya. Tapi kalau untuk L300 masih bisa kita menggunakan kunci momen yang setara dengan mobil-mobil Avanza ya. Kalau untuk truk itu beda lagi. Mungkin di bagian sininya bisa ada yang nyampe 15 kgm ya baut crankshaft, kemudian ada juga yang sampai 20 kgm. Kalau di Newton meter kan 200 Newton meter seperti itu ya. Tapi kalau untuk mobil-mobil kecil kita hanya menggunakan kunci momen yang ini. 1/4 sampai ke berapa nih? Ya kelihatan. Sebentar. Sampai 20 ya, sampai 20,7 kgm ya untuk tingkat mobil-mobil kecil. Dan torsi untuk kekencangan baut-baut cover valve, kemudian cover timing chain, timing bell itu berbeda lagi ya. Kita menggunakan kunci momen yang 1 kgm sampai ke 3 kgm karena itu kan baut-bautnya kecil ya. Intinya pengencangan baut dan mur yang tepat sangat penting untuk keamanan, terutama pada kendaraan ya. Baut dan mur yang tidak dikencangkan dengan benar bisa menyebabkan komponen rusak ya. Contohnya seperti mur baut roda terlepas karena terlalu longgar, nah itu bisa terjadi ya. Terus setiap komponen kan dirancang untuk bekerja pada tingkat kekencangan tertentu dengan menggunakan kunci momen. Nah, kalian dapat memastikan bahwa baut dan mur dikencangkan sesuai dengan spesifikasi sehingga komponen dapat bekerja dengan optimal dan tahan lama. Dan jenis-jenis kunci momen itu banyak sekali ya. Banyak sekali ada kunci momen tipe jarum petunjuk atau deflecting beam ya. Kemudian kunci momen tipe dial indikator, kemudian kunci momen tipe setting micrometer, kemudian kunci momen tipe klik ya atau adjustable, kemudian kunci momen digital, kunci momen pneumatik. Nah itu banyak sekali ya jenis-jenisnya. Cara menggunakannya, yang pertama pilih kunci momen yang sesuai ya. Jadi intinya harus sesuai dengan ukuran dan jenis yang kita butuhkan ya, seperti yang tadi kita bahas, yaitu kalau misalkan di unit mobil kecil ya kita cukup menggunakan kunci torsi yang 1,4 sampai 20,7 kgm itu udah cukup ya. Kalau untuk mobil-mobil yang truk itu lain lagi ya. Dan truk juga
apa namanya, kunci, bukan kunci, impact ya. Impact itu bisa dikencangkan hanya untuk mobil-mobil yang besar ya, mobil-mobil truk. Nah itu bisa ya kita menggunakan impact. Kemudian yang kedua, pengaturan nilai torsi. Atur nilai torsi yang diinginkan pada kunci momen sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Meskipun kita agak melenceng sedikit, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, yang penting merata, kemudian presisi juga aman, tidak ada yang terlalu kencang, kemudian tidak ada yang longgar, seperti itu. Terus kekencangan baut atau mur menggunakan kunci momen pastikan untuk mengikuti petunjuk penggunaan yang tertera ya pada apa namanya, tertera di buku pedoman. Nah itu bisa kita melencengkan sedikit ya, karena kalau misalkan kita mengikuti pabrikan, ini kan bautnya bukan baut baru, baut yang sudah yang sudah terpakai, itu kan agak berbeda ya di ulirnya atau di dratnya ya, sudah agak melar gitu loh. Om, kunci torsi perlu kalibrasi nggak? Perlu ya. Dan kalibrasi kunci momen itu banyak sekali ya, banyak sekali. Tapi kalau untuk di kita, sementara ini saya hanya menjumpai di daerah Surabaya ya, untuk mengkalibrasi kunci momen. Misalkan kalau kunci momen itu sudah nggak akurat ya. Kenapa bisa disebut nggak akurat? Karena kunci momen ini kan ada setelan nih, kemudian ada springnya ya. Nah kalau misalkan kita lupa nggak ngendorin ini seminggu ya, ya itu berubah pasti ya, berubah di spring dalamnya. Karena kunci momen ini tergantung si tekanan spring ya, tergantung tekanan spring. Kalau misalkan udah sampai ke tujuannya, dia akan bunyi ya. Nah itu klik ya, bunyi klik. Terus bisa juga kita mengencangkan baut, misalkan di baut noken as ya atau conrod, kita selalu menggunakan di 1,4 kg, kemudian naik ke 2 kg, dan sisanya kita menggunakan sistem derajat ya. Kita pakai 90 derajat. 90 derajat ini seperti ini nih ya. Seperempat ya. Seperempat. Nah, itu kita selalu menggunakan di baut noken as ya. Kalau ini udah kita rapihkan, sudah kita torsi juga, nanti kita praktekkan di silinder head ya, pemasangan silinder head. Oke, kita lanjut pasang silinder head. Oke, ini baru kita balikan ya engine-nya. Terus kita pasang ini apa namanya, packing head ya. Kita pasang packing head. Nah kita pasang packing head nggak menggunakan lem. Kalau misalkan mau menggunakan lem, gunakanlah lem yang standar ya. Lem gasket itu yang cair kan ada ya. Nah, sekarang kita pasang silinder headnya guys. Oh ya lupa, kita cuman lumasin packing head ini menggunakan oli ya. Menggunakan oli atas bawah, terus kita pasang silinder headnya. Nah kita selalu bersih ya, cuci mesin selalu bersih, mulai dari lubang-lubangnya itu paling inti ya, lubang-lubang olinya ya, apalagi olinya bekas oli yang mengerak atau berlumpur ya. Nah seperti ini nih pasangnya, kita kasih oli dulu ya, packing silinder headnya, baru nanti kita tempelkan dan pasang silinder head. Oke, caranya kita ratakan dulu si bautnya ya, semuanya ya. Ada 10 baut ya. Nanti cara mengencangkannya pun kemana arahnya, kalau kita menggunakan kunci torsi ya. Kalau untuk hanya meratakan itu bebas ya, nggak apa-apa ya. Nanti setelah rata semua baru kita menggunakan torsi, baru kita menggunakan teknik silang atau teknik kayak seperti lingkaran obat nyamuk, seperti itu ya. Oke lanjut. Nah cara mengencangkannya mulai dari tengah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi melingkar kayak obat nyamuk ya. Mulai dari sini nih, kayak gini nih.
menggunakan trik kayak obat nyamuk, atau bisa menyilang dari sini ke sini, kemudian ke sini lagi, ke sini, sini ya. Nah, itu prosedur dan aturannya ya. Oke, kita menggunakan di 1,4 kgm dulu. Hanya untuk meratakan ya. Yang dimaksud klik itu ini ya, bunyi ya. Kalau dia udah mentok, udah pas ke 1,4, dia ditandai dengan bunyi klik. Nah, kayak gini nih. Pindah lagi ke sini. Nah, pokoknya melingkar ya. Ini dilakukan sampai 3 kali ya. Nah, setelah 1,4 kita taikkan ke 4 kgm. Kemudian nanti terakhir kita gunakan 5,5 kgm ya untuk baut cylinder head. Baik di Avanza, Xenia, Suzuki Futura, kemudian Colt TSS ya, Mitsubishi Colt ya. Kita menggunakan 5,5 kgm, itu sering kita lakukan. Nah, kenapa kita nggak mengikuti spesifikasi pabrikan ya? Yang pertama, baut bukan baut baru, kemudian kita lakukan agar si baut ini presisi ya, nggak ada yang longgar, kemudian nggak ada yang terlalu kencang, dan juga aman ya, meskipun kita nggak mengikuti spesifikasi pabrikan atau manual book, tapi ini sudah setidaknya kita untuk meyakinkan kerja dengan profesional ya. Dan bukan hanya sekali, udah puluhan kali kita lakukan pengencangan baut agak melenceng dari spesifikasi pabrikan. Kalau misalkan ingin mengikuti spesifikasi pabrikan ya bautnya harus baru ya. Kalau baut yang udah terpakai itu udah berubah di bagian ulirnya, dratnya, seperti itu guys. Nah, sekarang kita langsung ke 4 kgm, kemudian nanti mentok di 5 kgm, mungkin nggak kita tayangkan. Dan saya Andika Motor pamit undur diri. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan pemula di sana ya, bagaimana cara kita kerja mengencangkan baut secara profesional, kemudian kerja dengan baik ya, dan masih tetap dipancarluaskan dari Desa Sindanghayu, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia. Andika Motor undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.